migrasi pemilih Prabowo ke Anies juga besar. Iya. Dan ketika misalkan simulasinya adalah head to head-nya Ganjar dan Prabowo, tentu juga migrasi kembali pemilih Anies ke Prabowo juga potensinya besar sekali gitu ya. Ada yang kita lupa bahwa salah satu yang memenangkan Jokowi pada periode kedua saat pertarungan yang sengit dengan Prabowo adalah swing voters. Swing voters. Nah, swing voters ini saya melihat sekarang trennya ke Prabowo justru. Posisi PKB sebagai partai yang sejak awal berkoalisi dengan dalam hal 2024 berkoalisi dengan Gerindra, itu pilihan yang sangat strategis. Sangat strategis ya. Apakah Gus Muhaimin ini, karena abang juga dari PKB ya, siap. berpotensi besar untuk terpilih sebagai atau untuk menjadi calon wakil presiden atau halo teman-teman, selamat datang lagi di channel kita semua, Video Talk. Kali ini kita dengan Cak Nurhan Tabang. Siap. Jadi beliau ini caleg di PKB yang hari ini running di Sulawesi Selatan, dan kita doakan juga semoga beliau dapat kursi. Amin. Dilantik. Siap. Amin. Dan hari ini juga kita akan banyak berbincang Bang Nurhan Tabang. Jadi saya manggilnya apa nih Bang? Nurhan aja, Nurhan. Cak Nurhan. Cak Nurhan aja. Dengan Cak Nurhan. Nah. Terutama terkait dengan dinamika pemilu 2024, dan khususnya nanti kita akan bincang banyak soal desa. Mungkin kita juga salah satunya akan membahas terkait dengan motivasi beliau running di pemilu 2024 ya, khususnya sebagai calon legislatif. Itu ada satu alasan kenapa memilih PKB juga, cuman kita akan banyak berdiskusi sebenarnya dengan untuk banyak hal ya terkait itu. Nah Bang, sebelum itu sehat-sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Apa Bang kesehariannya, aktivitasnya Bang? Masih ada bisnis sedikit, masih berbisnis, kemudian banyak aktivitas, lebih banyak ke bisnis sosial lah. Bisnis sosial ya. Jadi banyak dampingi masyarakat juga ya. Iya. Saya memang dari dulu. Cak Nurhan ini juga S3 di IPB Pertanian dan Sosiologi Pedesaan. Dan banyak aktif mendampingi petani khususnya. Dan kemudian gerakan beliau juga aktivis sampai sekarang juga pun masih. Jadi sudah banyak pengalaman terkait itu. Nah sebetulnya Bang, kita mau konsen terhadap isu pemilu 2024 dan ya isu politik lain sekarang ya, karena posisinya hampir di ruang publik kita ini diwarnai dengan beragam isu ya. Iya benar. Khususnya soal politik, kita pun sampai bingung sebetulnya. Iya, memang udah tahun politik. Iya, karena memang udah tahun politik, sampai kita harus menyaring informasi betul-betul karena tiap hari itu punya dinamika isu yang berbeda-beda. Jadi kita bingung sebetulnya mau menilai mana isu yang benar dan yang tidak gitu. Dan sangat cepat. Berubah gitu. Jadi diskusi-diskusi kami juga sebelumnya banyak mengulas soal polemik isu politik di ruang publik, dan mungkin nanti kita akan banyak menyinggung juga soal itu. Benar, boleh. Pembahasan pertama sebetulnya saya ingin minta pandangan abang ya terkait dengan, kan abang pasti lihat di berita karena terutama manuver-manuver politik yang terjadi sekarang. Sebagai contoh misalkan Presiden Jokowi itu dalam pernyataannya di salah satu media itu menyebutkan bahwa dia tidak akan netral di pemilu 2024. Statement itu kan memunculkan multi interpretasi, spekulasi di ruang publik juga. Meskipun memang dalihnya beranggapan bahwa dia tidak netral itu dalam rangka menjaga keamanan dalam stabilitas politik dan sebagainya. Tapi saya menduga pasti ada pesan politik yang tersirat di
di sana. Nah, menurut Abang kira-kira Bang, apakah kemudian pernyataan Presiden tersebut akan mempengaruhi konstelasi politik? Nah, ini kita awali nih pembahasan kita. Siap. Karena ya kita tahu Presiden ini kan tokoh publik ya. Ketika memainkan spekulasi yang seperti itu, apakah akan banyak mempengaruhi konstelasi politik di pemilu 2024 ini atau bagaimana menurut? Kalau menurut saya sih ada konteksnya ya. Waktu Pak Jokowi mengeluarkan kalimat tidak akan diam atau cawe-cawe akan ikut cawe-cawe, itu sebenarnya konteksnya dia yang hadir adalah pimpinan redaksi beberapa media. Kemudian dan sudah diklarifikasi sih di beberapa momentum, Pak Jokowi sudah klarifikasi bahwa itu adalah apa namanya semacam moral politiknya, tanggung jawab moralnya sebagai manusia politik, individu yang punya punya preferensi politik, punya pilihan politik sebagai individu, sebagai pilihannya adalah sebenarnya menurut saya Pak Jokowi sedang ingin menyatakan bahwa saya juga sebagai manusia politik itu punya hak untuk menentukan ke depan arah kebijakan dan pembangunan. Nah, kemudian, tapi memang kalau dari sisi Jokowi sebagai kepala negara itu menjadi tidak etis, saya kira. Jokowi sebagai kepala negara. Iya, karena posisinya memang harus netral. Di mana ada ruang yang sama, ruang yang setara, yang dijamin oleh undang-undang saya kira dan peraturan regulasi bahwa semua punya hak secara politik, secara demokrasi yang kita kesepakati. Kemudian kalau keterlibatan kepala negara sebagai orang yang punya kewenangan tertinggi di bangsa ini, itu secara tidak langsung membuat aparaturnya ke bawah akan ikut sebenarnya. Nah, itu yang kita takutkan, jangan sampai itu terjadi. Tapi sekira sudah diklarifikasi di banyak tempat bahwa itu sebenarnya adalah pilihan presiden sebagai pilihan moral politiknya untuk tidak netral, bersikap tidak netral. Bersikap tidak netralnya itu. Kemudian saya kira itu bukan pilihan untuk intervensi, karena memang hal-hal terkait teknis pemilu saya kira sudah diatur dalam undang-undang. Tidak perlu kita khawatirkan lah. Ya karena kan banyak orang kemudian berspekulasi membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Benar. Di mana memang kalau kita flashback misalkan di era SBY, memang hampir kita tidak menemukan manuver-manuver yang terjadi yang dilakukan oleh presiden pada saat itu. Memang dalam aspek lain juga kerangka regulasi kita kan bersifat lentur ya, untuk mengikat presiden ini harus netral atau tidak, itu kan tidak diatur secara spesifik sebetulnya. Dan tidak ada aturan yang mengikat. Iya, betul Bang. Nah, hampir berbagai kalangan kan menganggap bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi ini kan dalam konstelasi Pilpres 2024 akan banyak mempengaruhi sebetulnya konstelasi politik. Ya Bang bisa lihat ketika statement itu keluar dan banyak partai-partai politik kemudian menampilkan reaksi yang berbeda-beda. Ini pengaruh statement presiden itu kan kuat sekali sebetulnya. Sebetulnya Bang, apa sih menurut Abang motif Presiden Jokowi melontarkan statement itu? Motif politiknya apa kira-kira? Bisa jadi kalau saya melihatnya sebagai orang yang punya pilihan politik, posisi politik, mungkin saja Jokowi sedang mengukur kekuatan lawan. Bisa jadi bahwa kemudian muncul reaksi baru dari lawan politik. Kan yang terjadi di ruang publik adalah benturan antara posisi masing-masing
perspektif masing-masing dari posisi dia dalam politik hari ini. Dan memang kan terlihat bagaimana partai koalisi melihat ini, bagaimana partai oposisi melihat ini dengan reaksi yang berbeda. Saya kira reaksinya pun sangat dipengaruhi oleh posisi politiknya. Betul. Jadi benar kata Adinda ini bahwa mungkin lagi Pak Jokowi sebagai manusia politik, individu yang punya pandangan politik dan posisi politik, itu sedang menguji, sedang melihat seperti apa kekuatan lawan ini. Saya pribadi. Kalau asumsi yang mengatakan bahwa Jokowi juga membangun bergen politik kepada salah satu parpol untuk mengusung calon wakil presiden seperti contoh, itu apakah apa bisa dibenarkan asumsi itu ya? Karena spekulasi ini kan banyak sekali, Bang. Saya bahkan membaca satu tulisan di Kompas, yang kemudian Kompas tersebut mengutip salah satu media internasional yang mengatakan bahwa manuver politik Presiden Jokowi itu lebih ditujukan pada mendorong beberapa wakil presiden, calon wakil presiden. Ya sebut saja misalkan Erick Thohir, Sandiaga Uno, ya, dan mungkin Mahfud MD dan lain sebagainya. Ada banyak sekali sebetulnya kandidat calon presiden. Tapi kemudian alternatif calon yang diusulkan oleh Presiden Jokowi itu tidak direstui lah dalam tanda kutip dengan Ibu Megawati ya. Nah itu kemudian yang memicu kontroversi dan manuver-manuver politik yang terjadi. Nah saya tidak tahu kemudian sumber yang jelas dari media internasional tersebut, tapi memang itu menjadi perbincangan yang hangat sebetulnya di kalangan teman-teman gitu ya. Dan saya tidak tahu apakah ini bisa dibenarkan karena banyak sekali memang betul kata Abang interpretasi orang memandang ini gitu. Benar, pasti berbeda, sangat tergantung dari posisi dia. Betul. Kemudian sebenarnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana para politisi ini, para pemerhati politik mengakses informasi yang kalau bisa dibilang yang paling valid lah. Saya kira kalau secara umum dan itu adalah strategi untuk membuka ruang bagi wakilnya segera masuk ke dalam poros-poros koalisi ini, saya kira tidak sejauh itu. Dan saya yakin betul, menurut saya dari peta politik yang ada, saya kira Pak Jokowi sebagai kader partai tidak akan jauh dari partainya sendiri. Betul. Mungkin ya yang saya bilang tadi bahwa mungkin lagi mengukur lawan. Bagaimana kekuatan politik lawan gitu ya, Bang. Ya artinya memang kalau sikap Presiden Jokowi berarti tidak akan jauh dari mana dia berasal. Pasti. Ya kalau dia adalah kader partai PDI Perjuangannya, artinya tidak akan jauh dari sosok presiden yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan, begitu ya Anda katakan. Dan saya kira skenarionya masih sama seperti yang bisa kita baca secara terang bahwa presiden menginginkan mungkin menurut saya ini pandangan saya nih. Menurut saya Pak Presiden menginginkan mungkin hanya satu putaran. Satu putaran? Karena skenario yang sedang berjalan, saya melihatnya seperti itu. Iya sih, kalau kita lihat ya Bang Ada semacam upaya untuk tetap pemilu kita tidak terlalu panjang. Mungkin ada banyak pertimbangan, saya kira. Betul. Ya kita lihat misalkan upaya-upaya untuk menghadirkan hanya 2 pasangan calon ini kan kita bisa lihat dari motif-motif politik yang terjadi. Ya sebut saja misalkan tiba-tiba kita melihat Prof. Denny Indrayana di statementnya, di status Twitternya kemudian mengatakan bahwa ada upaya penjagalan, misalkan Anies Baswedan dan sebagainya. Saya tidak tahu kemudian apakah itu adalah simbol-simbol politik yang dimunculkan dan kemudian memang itu dapat dibenarkan atau sebaliknya gitu ya. Saya kira analisis itu tidak lahir dengan sendirinya. Pasti ada sebabnya. Kenapa kemudian
pandangan itu muncul. Kenapa ketakutan itu muncul? Betul, Bang. Karena memang mungkin bagi kita yang tidak di posisi itu tidak merasakan. Betul. Saya kira mungkin mereka merasakan bahwa ini ada upaya nih, misalnya kasus dengan Partai Demokrat dengan Pak Muldoko misalnya. Hari ini kita lihat bagaimana Nasdem dengan posisinya hari ini. Saya kira kita semua bisa baca ini, meskipun mungkin itu kasus hukum murni. Tapi kalau digeser ke politik, saya kira itu akan berdampak juga terhadap koalisi perubahan itu. Betul. Apalagi memang kalau berbagai hasil survei kan memperlihatkan jika 3 pasangan calon, keterpilihan Ganjar, kalau kita lihat yang mau tidak mau kan kita berasumsi sekarang Ganjar adalah sosok yang diusulkan oleh partai yang berkuasa saat ini gitu ya. Benar. Dan kemudian ketika kemenangannya pun masih dipertanyakan, ketika 3 pasang misalkan banyak hasil survei mensimulasikan bahwa sulit Ganjar akan menang. Benar. Dan sekarang kan yang mulai menguat adalah sosok Pak Prabowo, dan kemudian saya pikir bisa jadi terjadi seperti itu ya. Keinginan hat-trick juga masih kuat. Keinginan hat-trick juga masih kuat. dan partai penguasa kan? Benar. Jadi peluang untuk hat-trick sangat besar. Sangat besar ya? Iya. Sangat tergantung dari strategi yang dijalankan lah. Tapi kalau peluang hat-trick sangat besar artinya partai yang Anda ikuti sekarang kalah dong. Tapi di dalam perkembangan terakhir menurut pembacaan saya kira posisi PKB sebagai partai yang sejak awal berkoalisi dalam hal 2024 berkoalisi dengan Gerindra, itu pilihan yang sangat strategis. Sangat strategis ya. Dan ada kecenderungan tren politik kita hari ini atau tren pemilih kita, menurut saya kekuatan Prabowo dalam hal ini dalam peta politik yang ada, kalau anggaplah ada 3 figur kuat nih sekarang ini, ada Pak Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Saya lihat justru Prabowo yang punya posisi yang sangat kuat menurut saya. Kenapa? Karena di basis pemilih Ganjar pun menurut saya dengan naiknya beberapa survei yang diperlihatkan ke kita, itu posisi Prabowo trennya naik terus di mungkin 2 bulan terakhir ini. Nah, saya kira itu ada pergeseran pemilih Ganjar ke Prabowo, kemudian pemilih Anies ke Prabowo juga. Dan itu menjadi sangat baik bagi Prabowo dan PKB sendiri. Betul. Karena kemungkinan besar banyak juga hasil survei yang mengatakan bahwa migrasi pemilih Prabowo ke Anies juga besar. Dan ketika misalkan simulasinya adalah head to head-nya Ganjar dan Prabowo, tentu juga migrasi kembali pemilih Anies ke Prabowo juga potensinya besar sekali gitu ya. Ada yang kita lupa bahwa salah satu yang memenangkan Jokowi pada periode kedua saat pertarungan yang sengit dengan Prabowo adalah swing voters. Swing voters. Swing voters ini saya melihat sekarang trennya ke Prabowo justru. Trennya ke Prabowo. Makanya Prabowo bisa mengambil sebagian suara Jokowi yang kemarin. Dan saya kira ketika Prabowo bergerak dengan kekuatan lamanya, Prabowo ini udah 15 tahun bertarung full dan punya jaringan yang kuat. Saya kira pilihan PKB bersama dengan Gerindra pilihan yang tepat ya. Tepat. Apalagi ditambah dengan Golkar misalnya. Wah, ini luar biasa ini. Ini akan sengit. Betul lah Bang. Apalagi memang 15 tahun mencalonkan sebagai presiden dan kemudian fotonya selalu ada di surat suara itu memunculkan pengaruh yang cukup besar juga. Gitu ya. Semua pemilih sudah aware terhadap Pak Prabowo sekarang. Mungkin sudah mengenal. Iya, karena kan karakteristik pemilih Indonesia ini kan kadang tidak bisa kita tebak. Misalkan rasa kasihan yang tinggi itu juga bisa jadi. Atau rasa simpati lah, mungkin saya perhalus kata-katanya gitu ya. Cuman tapi paling tidak Bang, ini juga berkaitan dengan
pertanyaan selanjutnya. Siap. Apakah sosok cawapres ya, menurut Abang itu menentukan kenaikan elektabilitas? Sangat menentukan. Di pemilu 2024 ini? Iya. Berbeda dengan pemilihan sebelumnya, Pak Jokowi sudah sangat kuat posisinya. Oke. Di 2019 ya? Iya. Nah, kemudian hari ini saya kira hampir belum ada yang sampai di angka 40%. Betul. Prabowo yang surveinya tertinggi hari ini. Iya, 34 ya. Iya, masih 34. Ya. Artinya peluang untuk menambah suara sangat ditentukan oleh wakilnya. Iya. Dan peta wakil saya kira saya pernah menjadi salah satu pengurus partai di Bapilu, dulu pernah di Bapilu. Saya ikut terlibat di pemetaan politik lokal dan nasional. Kemudian saya melihat justru pertarungannya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ya? Iya. Artinya Jawa adalah kunci ini masih akan berlaku ya? Pasti. Siapa yang merebut? Saya melihat siapa yang merebut Jawa Timur. Ya. Dan PKB sangat mungkin. Iya. Apalagi penentu di situ. Saya lihat di hasil surveinya Kang E.F. Saifullah juga menunjukkan PKB sangat besar di Jawa Timur ya. Benar. Iya. Saya kira basis utama PKB kan di sana. Betul basis utama. Dan mungkin ini akan menjadi kunci kemenangan juga karena saya lihat juga dalam kalau Jawa Barat rata-rata sudah kita bisa prediksi ke siapa arahnya. Jawa Tengah juga jelas. Tinggal Jawa Timur ini yang Jawa Barat kekuatan Pak Prabowo juga luar biasa. Iya, Jawa Barat luar biasa. Di Indonesia Timur juga luar biasa. Sumatera juga kuat. Tinggal Jawa Timur aja. Kalau Jawa Timur mampu sekarang disurvei juga setelah Ganjar Prabowo. Kalau didukung oleh wakil dari Jawa Timur, saya kira peluang menangnya sangat besar. Karena kalau kita lihat juga hampir sebagian besar calon presiden sekarang ada 3 pasang ini, tiga calon ini. Itu matanya semuanya tertuju kepada Jawa Timur kalau saya lihat. Bahkan Anies pun menginginkan Hopipan. Makanya muncul sosok Hopipan dan sebagainya. Beberapa sosok ya gini. Nah ini juga berkaitan juga nih Bang pertanyaannya. Bagaimana kemudian analisis Abang ya terkait proyeksi cawapres untuk 3 bakal calon presiden yang saat ini bertengger ya. Kita juga melihat berbagai faktor politik kemudian mengarahkan bahwa variabel tadi yang Abang bilang juga cawapres itu berpengaruh besar terhadap keterpilihan seorang presiden gitu ya. Cawapres ini kan paling tidak bisa melengkapi kekurangan dari elektabilitas ya. Dan dalam hal lain juga tadi kalau asas demografi politiknya kan kemudian ketika seseorang dominan di satu daerah tertentu harus ditopang dengan daerah-daerah yang lain. Ketika Jawa ini sudah bisa dikondisikan maka harus ditopang juga dengan Sulawesi, daerah Sulawesi, Sumatera dan sebagainya. Nah, tapi kalau menurut Abang konstelasinya dari nama-nama yang muncul termasuk Gus Muhaimin itu kira-kira proyeksinya bagaimana, Bang? Apakah Gus Muhaimin ini karena Abang juga dari PKB ya. Siap. Berpotensi besar untuk terpilih sebagai atau untuk menjadi calon wakil presiden atau sebaliknya? Saya kira secara posisi politik PKB sangat strategis. Itu yang pertama. Makanya di situ ketum kita sangat memungkinkan untuk menjadi cawapres. Sangat memungkinkan menurut Abang ya. Pertama itu dari posisi partai ya. Belum posisi peta geopolitiknya. Geopolitiknya basis PKB di Jawa Timur, kemudian ketum juga dari Jawa Timur. Saya kira itu menjadi peluang besar bagi PKB kali ini untuk ketumnya tercatat di surat suara. Dan saya kira peluang ini tidak boleh diabaikan. Saya harus dikerjakan dengan baik, terukur sampai di level bawah. Dan kekuatan PKB saya melihatnya pemilihnya sifatnya susah bergeser. Pemilih tradisional. Tradisional, loyal. Dan di belakangnya ada
semacam pandangan yang sama di situ, ada ideologi yang sama di situ, ada ya. Atau kalau bahasanya Gus Muhaimin itu pemilih PKB itu blocking politik. Saya tidak tahu definisi blocking politik itu kira-kira bagaimana. Mungkin maksudnya blocking itu adalah karena ada yang mengikat itu, ada yang mengikat, ada kekuatan mungkin kultural di situ, pandangan, keagamaan dan sebagainya. Karena alirannya jelas ya, ideologis ya. Tapi pengaruh konflik sekarang, kalau ya kita mau tidak mau konflik itu bisa kasat mata terlihat, misalkan antara NU dan PKB. NU struktural, saya bicara begini ya Bang. Dengan PKB ini kan seringkali beda pendapat dan lain sebagainya. Apakah itu akan mempengaruhi? Dan juga menjadikan Jawa Timur adalah kunci itu kan bukan satu-satunya faktor kemenangan. Apalagi pemilih ini kan luas sekali. Prabowo belum tentu bisa dominan di Sulawesi Selatan atau daerah-daerah yang lain gitu ya. Dan itu kan harus dipikirkan sosok cawapres yang bisa merangkul itu semua. Kalau kita di PKB, sebenarnya upaya yang kita lakukan adalah sebisa mungkin PKB menjadi cawapres. Kemudian membaca peta yang ada sekarang, peluangnya sangat besar. Kenapa peluangnya sangat besar? Karena pertama, figur ketum Gus Imin juga bukan figur yang lahir baru sekarang. Pengalamannya sudah cukup panjang. Pertarungan baik di tingkat DPR, kemudian menteri, jadi pimpinan dan sebagainya juga. Itu pengalaman yang mungkin di antara cawapres beliau yang paling paling syarat pengalaman saya kira dalam politik ini. Dan itulah menjadi modal utama saya kira. Yang kedua, modalnya adalah punya basis tadi itu yang mungkin sifatnya blocking. Makanya misalnya tidak bisa suara PKB dari pemilu ke pemilu itu kan kelihatan. Betul Bang. Mainnya di situ. 6 sampai 10%. Dan itulah blocking suara itu tuh. Yang tidak bergeser. Betul. Apalagi sekarang PKB sudah mulai membuka diri terhadap di luar blocking ini, semakin besar masuk ke PKB, kekuatannya saya kira kalau dikerjakan dengan baik sampai ke bawah, ke level bawah, itu akan jadi kekuatannya sangat luar biasa ya Bang ya. Apalagi kan memang kalau kita lihat PKB ini menjadi partai yang sangat dekat, punya kalau kita bahasa akademisnya itu party ID yang kuat atau kedekatan pemilih dengan partainya kuat. Karena memang lebih klasifikasi kepada partai yang ideologis. Tapi ya tadi pertanyaan saya tetap Bang, apakah pengaruh konflik sekarang antara NU dan PKB itu akan mempengaruhi elektabilitas juga? Saya tidak melihat itu konfliknya konfliknya bisa mempengaruhi terlalu jauh. Kenapa? Karena ikatannya kan satu mungkin posisinya adalah partai politik, satu adalah lembaga PBNU misalnya. Saya kira di akar rumput enggak. Betul. Saya mengecek di beberapa tempat termasuk dapil saya, tidak sampai ke bawah soal itu. Hanya semacam suara di elit lah. Artinya ini hanya benturan antar elit aja gitu. Mau ke bawah juga tidak bisa membuat ini terpisah, karena ikatannya berbeda di situ. Di bawah itu ikatannya adalah cara pandang, ikatannya adalah kultur di situ, sosiologis adanya di situ. Ada banyak ikatan di sini. Ya, apalagi kan yang dominan ini sebetulnya NU kultural daripada NU struktural. Kalau ini tersambung dengan baik, saya kira itu kekuatan sangat luar biasa. Betul. Karena hampir sebagian besar dari pemilu ke pemilu
PKB selalu bisa mengorkestrasi pemilih-pemilih NU ya. Benar, pasti. Ya mungkin itu salah satu faktor juga yang paling karena memang berdirinya PKB kan tujuannya itu. Betul. Oke. Nah ini berkaitan dengan kita topik yang lain Bang ya. Ini, siap. Berkaitan dengan pencalonan Abang di Sulawesi Selatan. Iya. Karena Sulsel 3 ya. Informasi yang saya dapatkan kan di situ tidak ada kursi PKB. Saya kira justru karena belum ada kursi di situ itu menjadi tantangan baru bagi saya. Pertama, saya sudah mencoba memetakan mungkin 2 April lalu lah sampai Mei awal itu saya turun ke dapil, saya melihat, memetakan secara sosiologis, kultural, geopolitiknya dan wilayahnya secara baik. Saya kira pemilih kita ini yang saya sering katakan bahwa sesungguhnya yang dikhawatirkan hari ini misalnya terbuka, tertutup dan sebagainya. Tertutup karena alasan biaya politik yang tinggi, kemudian masuknya beberapa calon yang secara kapasitas mungkin menurut orang lain lemah, kan? Atau tidak bisa mewakili di DPR atau tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di DPR. Dan kalau terbuka misalnya karena tertutup bisa bisa memunculkan kader partai yang diandalkan. Saya kira perspektif terkait pragmatisme politik itu yang memang harus kita urai dengan baik. Nah, jadi dari ideologi politik, kalau kita belajar tentang politik, bahwa perkembangan dari liberalisme demokrasi liberal ini itu memang mengharuskan kita masuk pada pilihan-pilihan rasional. Nah, turunan dari pilihan rasional adalah pragmatisme ada di situ. Nah, seperti apa pragmatisme ini diterjemahkan oleh para aktivis atau misalnya para politisi yang ingin bertarung di lapangan. Dia butuh metodologi yang tepat. Di DPR pun hari ini, saya kira tidak semua itu berangkat dari pragmatisme murni, kekuatan kapital murni, enggak. Artinya masih ada yang ideologis juga. Saya kan juga lama di sana sebagai tenaga ahli dan mendampingi anggota DPR RI. Jadi saya melihat justru gagalnya kita adalah gagal menerjemahkan metode yang paling tepat untuk mendekati masyarakat. Jadi kita banyak orang-orang atau calon anggota DPR yang melihat ini memang karena pengalaman orang lain, kemudian cara mudah untuk mendapatkan kekuasaan ini, itu melakukan hal-hal yang pilihan-pilihan singkat. Jadi bukan lagi semangat politik melayani, bukan lagi semangat politik membangun kesadaran politik. Padahal membangun kesadaran politik ini sesungguhnya pendekatannya murni metodologi saja. Apalagi bagi mereka yang paham ilmu politik, paham tujuan politik, seharusnya juga punya metodologi yang lebih kaya. Yang menghargai kesadaran politik atau mendorong kesadaran politik di level bawah. Itu yang paling mungkin dilakukan oleh teman-teman di PKB. Lebih banyak begitu ya. Menciptakan kesadaran politik bahwa dengan pragmatisme politik itu tidak akan melahirkan figur-figur yang ini, figur-figur baru yang mewakili mereka untuk memperjuangkan hak mereka atau kesejahteraan mereka. Karena juga sekarang kita lihat hampir sebagian besar kandidat calon legislatif dalam pencalonan mungkin dari setidaknya kita lihat dari 2014 sampai sekarang itu tidak mencerminkan upaya untuk melakukan pendidikan politik kepada pemilih gitu ya, tapi juga lebih terjebak pada kepentingan
pragmatis sehingga hanya memainkan aspek modalitas ekonomi pada pemilih, sehingga kemudian ini juga secara tidak langsung memunculkan budaya politik yang pragmatis ya. Jadi artinya sekarang kita bisa lihat pemilih itu ketika kita datang untuk tatap muka berdialog itu hal yang pertama ditanyakan justru apakah ini si calon ini punya uang atau tidak. Gitu. Nah, ini kan dampak dari cerminan gerakan setiap kandidat ini kepada pemilih, hubungannya bagaimana dan sebagainya, memicu politik pragmatis tadi yang Abang bilang. Karena memang di dalam politik elektoral seperti ini, politik demokrasi terbuka seperti ini, demokrasi liberal seperti ini, kan sangat mengandalkan popularitas. Dan saya biasa di lembaga pemenangan, lembaga konsultan politik, memang salah satu biaya termahal dalam politik adalah bagaimana supaya dikenal. Itulah biaya tertinggi itu. Popularitas. Nah, makanya ada yang bypass, misalnya mengambil artis, mengambil orang yang terkenal, karena tidak perlu banyak biaya untuk itu. Tapi dalam banyak kasus juga masyarakat juga tidak memilih. Bahkan dalam survei terakhir itu yang saya baca, preferensi pemilih juga tidak akan sekarang lebih rasional. Iya. Dan bisa membedakan yang mana yang bisa membawa aspirasi mereka ke pusat untuk diperjuangkan, yang mana tidak bisa. Saya kira mereka sudah sangat cerdas. Sangat sadar. Iya. Cuman memang begini, saya melihat ada gap antara pemilih cerdas yang mungkin tidak banyak melakukan pendekatan di masyarakat dengan masyarakat sendiri. Saya kira ini tugas kita sama-sama. Biar tidak ada gap di situ. Bahwa masyarakat di pemilih di grassroots itu umumnya tidak pragmatis. Saya bisa menyatakan itu, meyakini itu karena saya mengujinya di lapangan. Sangat tidak pragmatis. Mereka sangat rasional, dan rasionalnya adalah justru ingin membuka ruang lebar-lebar, mereka mengakses kekuasaan, mengakses orang yang memperjuangkan mereka, yang punya kewenangan untuk membantu mereka untuk sejahtera. Itulah yang menjadi pilihan utama mereka. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa dari survei-survei yang ada, kemerdekaan individu, kemerdekaan masyarakat untuk pilihannya itu masih di angka, kalau kita hitung-hitung ya, masih di angka 60-70%. Bahwa dia bebas memilih atas kesadaran sendiri. Yang kedua baru preferensi, dia memilih karena dipengaruhi oleh keluarga terdekat. Kemudian mungkin setelah itu tokoh masyarakat, sahabat, dan lain-lain. Tapi umumnya mereka sangat independen ya, iya, dalam menentukan pilihan mereka sendiri. Nah, Bang, di tengah tadi Abang jelaskan soal politik pragmatis. Apa kira-kira visi atau substansi yang Abang ingin dorong dalam pencalonan Abang ini? Apakah sesuai baju Abang Desa Membangun yang akan Abang usung, atau Abang punya visi lain? Karena kalau yang saya tangkap dari penjelasan Abang ingin jadi politisi yang berbeda dengan politisi yang lain. Politisi yang membawa visi yang jelas dan terukur gitu ya. Benar. Saya sebelum memilih untuk menjadikan pilihan masuk ke politik sebagai pilihan perjuangan untuk berjuang membantu masyarakat, kemudian ada lahirnya keadilan yang selama ini diperjuangkan, baik keadilan terhadap akses sumber daya, keadilan ekonomi, dan sebagainya. Itu memang pilihan paling tepatnya adalah masuk ke ranah politik. Ya. Kemudian di masyarakat, saya menguji di masyarakat, saya melihat langsung di masyarakat.
Kemudian setelah itu saya membangun postur saya sendiri. Jadi ada 2 segmen yang akan menjadi fokus saya untuk bergerak ke depan dan menjadi, saya banyak saya banyak belajar kajian di sosiologi pedesaan itu. Saya banyak belajar terkait bagaimana kelas sosial. Oke. Ada social climbing. Nah, ketika ini diterjemahkan dalam gerakan politik, memang kita memulai, menurut saya, pilihan saya adalah memulai membangun kekuatan itu di petani, di desa, kemudian di kelompok milenial. Karena saya yakin kalau dua kelas sosial ini kita dorong untuk terciptanya social climbing, ke depan saya kira masyarakat kita akan lebih sejahtera lagi. Iya, akan ada percepatan di situ, ada lompatan di situ. Petaninya bisa secara baik menerima teknologi baru misalnya, atau menerima inovasi baru. Kemudian teman-teman di pemuda milenial bisa melihat ruang di pertanian itu, atau di perikanan, di peternakan sebagainya, itu adalah ruang yang sesungguhnya adalah ruang yang bisa mensejahterakan dirinya sendiri dan masyarakat. Berarti yang akan Abang usung dalam pencalonan Abang ini adalah berkaitan dengan pembangunan desa, termasuk khususnya pertanian ya? Iya, jadi ada 2 perspektif itu. Ada yang mengatakan pembangunan desa, ada yang mengatakan desa membangun. Desa membangun. Nah, jadi, kalau Abang desa membangunnya ya? Desa membangun itu menempatkan desa sebagai subjek. Oh gitu. Oh itu perbedaannya ya? Pembangunan desa dan desa membangun ya? Desa membangun itu, desa adalah ujung tombak pembangunan. Jadi akhirnya desa tidak menjadi objek, tidak top down. Desa lah yang memiliki kesadaran. Nah, di situ sesungguhnya dengan misalnya hari ini Ketum mendorong 5 miliar untuk desa. Saya kira salah satu yang harus di breakdown di situ adalah bagaimana aparatur kita atau sumber daya manusia desa itu siap terhadap itu. Siap, karena saya yakin arahnya adalah bagaimana desa menjadi subjek pembangunan atau ujung tombak pembangunan. Disitulah tujuannya itu ya? Disitulah pintu masuknya desa membangun. Oh gitu. Akhirnya desa yang melakukan, karena memang begini, dari bacaan saya, dari bacaan dan pengalaman, saya melihat beberapa perkembangan misalnya di beberapa negara ya, baik yang saya lihat langsung maupun dari bacaan, saya melihat bahwa kekuatan mereka itu dari desa. Meskipun mungkin bahasanya bukan desa, tapi seluruh kekuatan untuk menciptakan ekonomi atau industri kecil, menengah, sampai besar, itu dari desa basisnya. Misalnya di negara kita yang terputus sebenarnya adalah bagaimana desa menjadi kekuatan. Kalau di negara-negara yang lain, bahkan industri itu ada di rumah tangga. Kita kan belum sampai ke sana. Nah, misalnya sekarang kita dorong BUMDes dan macam-macam lah di situ. Kemudian anggaran sudah terpetakan ada untuk kedaulatan ketahanan pangan dan sebagainya. Nah, saya kira itu harus lebih, mungkin spiritnya yang harus yang harus diciptakan dulu, bahwa desa itu mesti terbuka, mesti banyaklah desa presisi, kemudian macam-macam lah, desa digital. Betul. Dan syaratnya untuk ke situ sudah mulai kelihatan. Tinggal sedikit lagi sentuhan, masyarakat desa punya industri yang baik, karena sesungguhnya yang membuat desa tidak berkembang dengan cepat karena ada asimetri teknologi, ada asimetri informasi.
Kalau desa digital berjalan, inovasi berjalan, teknologi sudah mulai diadopsi oleh desa, tentunya bukan teknologi yang kita bayangkan, adalah teknologi yang memang secara sumber daya manusia desa mampu mengoperasikan itu, dan itu menjadi kebutuhan. Akhirnya terjadi juga pergeseran dari petani yang bertahan hidup, kemudian menjadi petani pengusaha. Nah, di ruang-ruang inilah petani bisa berkembang, kemudian teman-teman milenial, anak-anak muda, atau yang kita bahasakan bonus demografi nantinya, mampu mengisi ini. Ya, saya kira itu anunya. Nah, dari yang Abang jelaskan ini saya mau tarik ke pembahasan politik pedesaan atau antropologi politik pedesaannya. Karena saya lihat juga PKB concern terhadap isu desa ini ya. Nah, tapi sebetulnya karena kita juga sama-sama hidup dari desa ya Bang. Kita juga dari desa. Nah, ini ada dilema tersendiri menurut saya Bang. Dalam memandang dinamika politik kita dewasa ini paling tidak. Itu politik kita itu ibarat bias urban, bias perkotaan. Isu-isu yang diperbincangkan dalam ruang publik kita itu masih didominasi dengan isu-isu yang sifatnya urban sekali ya, seperti misalnya industri 4.0 gitu contohnya. Kemudian isu-isu berkaitan dengan lingkungan hidup, lalu hoax dan ujaran kebencian dan sebagainya. Kalau isu desa ini kan lebih ke tadi yang Abang sebut, pertanian, kebutuhan pangan dan lain sebagainya. Nah, setidaknya kemudian dari perjalanan saya menyaksikan ya bahwa secara langsung sebuah realitas politik itu apa yang diperbincangkan para elit di media sosial, kemudian paling tidak dalam pemilu 2024 itu tidak banyak mempengaruhi percakapan politik di pedesaan. Sebagai contoh Bang, kalau kita tanya sekarang di desa, apakah juga mengerti pembahasan di sekarang misalkan chaos politik, ada perusahaan terbuka, tertutup dan sebagainya. Pasti saya yakin banyak di desa tidak memahami soal isu itu. Nah, kira-kira bagaimana analisis Abang memandang itu? Apalagi sekarang seakan pemilih di pedesaan itu tidak diperhitungkan. Nah, sementara kan dalam pencalonan Abang ini, Abang ingin concern terhadap itu. Dan saya menangkap bahwa Abang juga akan concern terhadap pemilih di pedesaan. Gitu. Memang di situ yang saya maksud ada gap, ada asimetri. Informasi baik bagaimana demokrasi itu kita dorong sampai di level desa. Saya justru lompat di situ. Saya ingin demokrasi bukan lagi demokrasi politik yang akan didorong di desa, tapi memulainya dari demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi. Ketika masyarakat desa kita buka ruangnya untuk mereka dapat mengakses misalnya pasar, benih yang baik, kemudian pupuk yang cukup dan sebagainya. Saya kira desa pelan-pelan akan tumbuh, kemudian masyarakat akan punya kemampuan untuk adaptif terhadap perubahan-perubahan yang Adinda bilang bahwa ada pergeseran, ada gap antara masyarakat urban dan pedesaan. Memang dalam karakteristik wilayah kita itu ada perbedaan, bisa kita lihat lah, bisa kita cluster. Misalnya begini, ada desa yang desa transisi. Di mana desa itu mungkin pelan-pelan mirip karakter masyarakatnya, kulturalnya mirip dengan kota. Ada desa yang basisnya mungkin masih sangat kuat budaya, kulturnya dan sebagainya di situ. Kemudian ada desa yang potensinya juga macam-macam, beda-beda. Nah, kenapa ada lebih rame di ruang publik yang sifatnya digital, karena memang ada pergeseran ini, ada pergeseran yang mungkin masyarakat desa tidak bisa mengikuti pergeseran itu. Pergeseran kita sekarang masuk di ruang digital, jadi ributnya di ruang digital. Dan di beberapa pengalaman saya, pertarungan di ruang ini itu dalam memenangkan pertarungan tidak memberi kontribusi yang gitu ya. Iya. Di ruang digital yang maksudnya. Bahkan di situ hanya popularitas. Popularitas saja. Iya. Dan belum tentu menentukan elektabilitas. Belum. Artinya tatap muka dengan ini sangat penting gitu. Iya, dalam banyak survei pilihan masyarakat adalah ketika mengenal calonnya,
Yang kedua, memahami apa yang ingin diperjuangkan oleh calonnya. Dan yang ketiga, bisa kapan saja terhubung dengan orang yang diberikan mandat untuk memperjuangkan kepentingannya. Nah, inilah yang kita akan desain sedemikian rupa. Saya sebagai caleg akan terkoneksi dengan semua ini melalui sistem yang memang kita bangun dengan tim ke depannya. Artinya memang pencalonan Abang juga sudah banyak mempertimbangkan aspek-aspek politik seperti itu ya? Ya, lebih banyak sebenarnya ke metodologinya. Metodologinya yang di dalam metodologi itu bisa memberikan ruang yang lebih baik bagi pencerdasan politik. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Siap. Sekaligus closing statement bagi Abang juga ya. Saat ini kan Gus Muhaimin itu sedang masif, tadi yang Abang bilang, mendorong kebijakan dana desa menjadi 5M ya. Per tahun itu ya, Bang ya? 5M per tahun. Kan ada 2 jenis tuh, ada dana desa yang transfer dari APBN, ada dana desa yang dari APBD. Apakah menurut Abang gagasan ini memungkinkan untuk diimplementasikan di Indonesia? Sementara tentu itu akan menjadi beban APBN. Dan dalam hal lain juga mengingat hari ini kemudian banyak kasus korupsi dana desa yang kita lihat. Gitu ya. Dan kalau saya pantau di media sosial itu banyak yang mengkritik gagasan Gus Muhaimin itu tidak masuk akal, dan kemudian di tengah situasi korupsi dana desa yang besar sekali ini. Nah, kira-kira ini bagaimana? Saya kira akan masuk ke tahap itu. Karena di pemerintahan Jokowi sudah berhasil membangun infrastruktur yang mendekatkan desa antar desa, mendekatkan desa dengan kota, mendekatkan desa dengan pusat-pusat pertumbuhan baru. Nah, setelah ini selesai, saya kira yang saya maksud desa membangun dengan dukungan anggaran, dukungan kemampuan sumber daya manusia desanya, saya kira itu bisa dilaksanakan. Gitu ya? Iya. Obrolan yang menarik. Siap. Jadi kita sudah banyak mengulas tadi, dari mulai dinamika pemilu sampai ke antropologi pedesaan. Bahkan ini sangat kaya ilmu pengetahuan. Inilah bedanya obrolan dengan alumni aktivis. Ya mungkin masih menjadi aktivis yang saat ini maju menjadi calon legislatif, dan itu punya obrolan yang selalu membuat saya tertantang untuk mendalami itu gitu. Saya berterima kasih ini sudah diajak podcast. Enggak, Bang. Saya yang harus berterima kasih. Karena kita bisa silaturahmi juga di kantor Abang yang mewah ini. Oke, terima kasih, Bang. Sehat selalu. Semoga berhasil di pemilu 2024. Itu tadi obrolan saya dengan Cak Nurhan Tabau. Obrolan singkat tapi saya pikir banyak sekali kaya akan pengetahuan. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Mari kita berbagi ide dan gagasan dalam Ideo Talk. Salam.